Di tengah polemik perdebatan panas antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Aura Cinta, muncul dugaan baru dari sebagian netizen yang berbakti yang menilai bahwa perdebatan tersebut hanya sebuah settingan belaka. Beberapa netizen yang budiman berpendapat bahwa sengitnya adu argumen yang terjadi, terutama dalam sesi tatap muka yang viral di media sosial, tampak terlalu dramatis dan seolah-olah sudah direncanakan untuk menarik perhatian publik. Dugaan ini diperkuat dengan jejak digital Aura Cinta yang sebelumnya diketahui pernah beberapa kali tampil di acara TV dan iklan komersil, sehingga banyak yang menduga keterlibatannya dalam polemik ini bukanlah murni spontanitas. Mereka menilai bahwa terlepas dari spekulasi settingan atau tidak, perdebatan tersebut tetap membuka diskusi lebih luas soal keadilan sosial, hak warga terdampak penggusuran, serta pentingnya empati dalam kepemimpinan. Sampai saat ini, baik pihak Deddy Mulyadi maupun Aura Cinta belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan settingan tersebut. Polemik ini pun semakin menambah sorotan terhadap cara pemerintah daerah menangani kebijakan penataan ruang dan respon terhadap aspirasi rakyat kecil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Anak SMA ini yang hanya bertanya di mana keadilan, apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu. Sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Demokrasi di negara Indonesia ini, orang itu terlalu cepat menghakimi dan terlalu malas untuk mendengar, apalagi bagi seorang pemimpin. Kita sebagai warga negara tentu punya kepedulian ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan, dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah bener gitu. Justru ketika ada kritik, panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut, ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif, kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Dengan sikap reaktif, ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Teman-teman sudah menyimak video yang lagi viral sekarang ini terkait Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berdebat dengan anak tamatan SMA atau anak SMA ya, anak kecil menurut saya, tentang kebijakan penghapusan wisuda dan lain-lain. Banyak kemudian yang membuli anak itu karena menurutnya nggak masuk akal atau nyeleneh dan sebagainya. Tapi menurut saya malah saya salut terhadap anak itu, salut terhadap mentalnya, kemampuannya, keberaniannya berdebat langsung dengan gubernur yang secara popularitas, secara hierarkis dia jauh di atasnya. Dia itu berlabel gubernur, lengkap dengan kamera segala macam. Tapi anak itu berdebat dengan argumennya, dengan keterbatasannya, dan sangat berani. Mungkin banyak orang yang nggak setuju terhadap argumentasi anak tersebut, tapi saya sangat salut terhadap anak itu. Kenapa? Dia berani melakukan, berani membangun argumentasi dengan keterbatasannya melawan seorang gubernur, Deddy. Dan menurut saya, Deddy, sorry to say, menurut saya dalam hal ini tidak bijak menyerang dengan intimidatif kemiskinan segala macam gitu. Bukan malah mendengar gitu apa yang terjadi, kenapa kemudian orang mau melakukan itu, rela berhutang-hutang kira-kira. Lebih banyak top down ya, men-strike, menekan gitu dengan powernya, dengan kemampuannya. Ya beda lah gitu. Dari sisi kematangan, logika, berpikir segala macam pasti beda dengan knowledge-nya yang hanya anak SMA gitu. Tapi dia sudah berani berdebat gitu dengan panjang lebar, dengan argumentatif. Menurut saya suruh malah salut pada anak gadis itu. Saya salut terhadap keberaniannya.
bahwa di sana sini ada keterbatasan, ya memang kematangan berpikir, kematangan logika itu tidak kemudian ujuk-ujuk datang. Itu butuh waktu, butuh proses, butuh pendidikan segala macam. Tapi satu modal keberaniannya menurut saya layak diajuin jempol untuk anak sekecil itu dilawan dengan power ya gubernur gitu yang bawa media gitu menurut saya kurang bijak menurut saya. Jadi saya merasa kok kayak nyelekit gitu ketika diintimidatif dulu. Lu miskin, kenapa lu miskin? Lu nggak sadar kemiskinan lu, gue bantu. Ya persoalannya logikanya nggak nyampe gitu. Butuh delivery pesan yang lebih bijak menurut saya ketimbang dengan intimidatif itu diviralkan seperti itu kemudian seantero menghina. Sorry, menurut saya itu nggak bagus gitu. Itu too much. Dan jadi menurut saya harus lebih bijak cara penyampaiannya segala macam gitu. Nggak kayak gitu. Pola seperti itu lama-lama bikin belenger. Gaya yang terlalu intimidatif ke semua orang itu bikin blunder kamu gitu. Lama-lama itu kayak mie sedap, bikin enak karena kebanyakan koyanya gitu. Dan lu menurut gua sudah mulai agak bikin enak. Sorry itu sih. Salam. Kembali lagi terjadi saudara-saudara, netizen kebagi menjadi dua pendapat ya. Mana yang pro A, mana yang pro B. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kucing gue bersin. Baik, untuk yang pertama netizen yang pro kepada anak bocah yang merasa dirinya sangat benar. Di tengah polemik antara bocah ini menuntut keadilan ya, karena memang dia tempat tinggalnya digusur oleh Bapak Gubernur kita. Kenapa digusur? Karena memang dia tinggal di tanah milik negara tanpa bayar selama bertahun-tahun. Namun, ada netizen yang berpendapat bahwa anak ini sangat kritis sekali, anak ini sangat pintar sekali, bahkan berani untuk bisa memperdebatkan ya segala sesuatunya itu di depan Bapak Gubernur kita. Dan netizen yang kedua, ini adalah netizen-netizen yang sangat setuju bagaimana tata cara Bapak Gubernur kita dalam menghandle masalah yang sedang terjadi di lingkungan situ, ya kan? Sebagai netizen yang berbahaya, saya ya, sebagai netizen yang berbahaya. Saya cuman minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun. Berarti tandanya dia tidak membayar PBB, bukan? Sedangkan masyarakat kita yang lain itu membayar PBB setiap tahun. Lalu membayar pajak INA itu untuk bisa tinggal setiap tahun. Lalu mereka semua pengen minta dapat jatah 10 juta rupiah. Enak banget hidupnya. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Ya, terus kurangi kata-kata namanya juga anak-anak. Nggak mungkin itu namanya anak-anak kalau misalnya bisa menggiring sebuah opini publik yang sangat berbahaya bagi kita semua di kemudian hari serta masa depan anak itu sendiri. Jujur aku greget banget ngelihat ada perempuan yang debat sama KDM tapi dia tuh bener-bener keras kepala dan gak bisa dibilangin. Jadi intinya ada perempuan yang sudah tergolong dewasa karena umur dia sudah 18 tahun. Nah si anak ini mengkritik KDM karena menghapus wisuda atau perpisahan. Ditambah rumah dia yang di bantaran sungai itu digusur kan. Makin mencak-mencak aja ini anak. Pas si anak ini diundang sama KDM dan akhirnya berdebat di situ, si anak ini tuh bener-bener keras kepala, gak bisa dibilangin. Padahal udah dijelasin berkali-kali sama KDM alasan dia menghapus wisuda. Dan intinya untuk meringankan beban para orang tua. Tapi ini orang tuanya tuh pengen kebebanin gitu. Gimana konsepnya nggak ngerti. Bahkan orang tuanya tuh bilang walaupun mereka miskin, mereka tetap pengen anaknya itu mengadakan wisuda demi mental dan kewarasan anaknya. Jadi pada intinya anak sama orang tua sama aja, 11-12, sama-sama ngeselin, sama-sama keras kepala. Maksud aku gini loh, kritis boleh, keras kepala boleh, tapi kalau ada orang yang ngasih tahu kalian mana yang bener dan enggak, ya minimal diterima. Jangan kalian tetap kekeh sama pendirian kalian. Apalagi udah jelas-jelas yang dilakukan sama si anak ini lebih banyak kontranya daripada pronya.